Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotima, saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Program Studi Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Pencatatan Transaksi Keuangan Optik Sajati dengan menggunakan Mayo Premier P16. Pencatatan transaksi keuangan optik Sajati dengan menggunakan Mayo Premier P16. Optik Sajati merupakan perusahaan dagang dan jasa. Optik ini masih terbilang usaha kecil menengah yang dalam pencatatan semua transaksinya masih belum menggunakan komputer atau secara konvensional. Sehingga dalam pencatatan proses akuntansinya rentan ketidaksesuaian dan ketidakcocokan. Kehilangan bukti transaksi dan keterlambatan pembuatan laporan sering terjadi. Seperti dalam transaksi penjualan barang kepada customer juga masih memakai proses yang konvensional, yaitu dengan cara menulis pada nota. Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah yang pertama untuk mengetahui cara kerja sistem informasi akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas di Optik Sajati. Yang kedua untuk mengimplementasikan aplikasi Mayop untuk kegiatan transaksi-transaksi dan laporan keuangan di Optik Sajati. Yang ketiga memecahkan masalah proses akuntansi yang masih konvensional dan rentan akan kesalahan karena proses konvensional yang kurang akurat. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya ambil yang pertama, observasi. Di sini saya melakukan observasi langsung terhadap sistem yang sudah berjalan di Optik Sajati. Dalam melakukan observasi ini, saya mendapatkan kesempatan untuk praktik secara langsung yang berkaitan dengan sistem pencatatan transaksi keuangan sebagai data yang akan digunakan sebagai pencatatan penelitian. Yang kedua, wawancara. Dalam hal ini, saya melakukan proses tanya-jawab secara langsung dengan pengelola Optik Sajati, Bapak Dede Rasiman, terkait pencatatan transaksi keuangannya. Yang ketiga, studi pustaka. Penelitian ini saya lakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, jurnal, internet, maupun catatan perkuliahan sebagai referensi yang berkaitan dengan laporan yang dibahas. Kemudian ruang lingkup. Membuat proses pencatatan transaksi ini dimulai dari yang pertama pengumpulan data selama 1 bulan. Yang kedua mencatat semua transaksinya secara manual. Kemudian pencatatan ke dalam jurnal-jurnal, pencatatan ke dalam buku besar, pencatatan jurnal penyesuaian, yang terakhir membuat laporan keuangan. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan yang berupa laporan keuangan. Dalam akuntansi, dikenal persamaan akuntansi. Harta, hutang, dan modal yang dimiliki perusahaan dapat terlihat dalam persamaan akuntansi. Hal terpenting dalam persamaan dasar akuntansi adalah seimbangnya atau balance-nya antara akun aktiva dan pasiva. Persamaan akuntansi ditulis sebagai berikut. Harta sama dengan hutang plus modal. Atau harta kurangi hutang sama dengan modal. Tahap-tahap siklus akuntansi menurut Syatu tahun 2016 meliputi yang pertama tahap pencatatan. Langkah-langkah dalam proses pencatatan perusahaan meliputi A. Menyiapkan bukti transaksi. B. Bukti transaksi berasal dari cek, nota, faktur, memo, serta kwitansi yang diterima setiap mengadakan transaksi. C. Dilakukan analisa ke jurnal umum. D. Posting ke buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran. Urutan dari tahap pengikhtisaran adalah sebagai berikut. A. Menyusun neraca saldo. B. Ayat jurnal penyesuaian. C. Kertas kerja. D. Jurnal penutup. E. Neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap pelaporan ada beberapa jenis. A. Laporan neraca atau balance sheet. B. Laporan laba rugi atau income statement. C. Laporan perubahan modal atau equity statement. D. Laporan arus kas atau cash flow statement. E. Catatan atas laporan keuangan. Informasi perusahaan Optik Sajati ini bergerak di bidang usaha jual beli dan servis kacamata. Optik ini berlokasi di Jalan Raya Leles nomor 44 Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Optik Sajati didirikan pada tahun 2017.
Optik Sajati dikelola oleh Bapak Dede Rasiman yang bertanggung jawab untuk pengelolaan, penjualan, dan pembelian yang dibutuhkan untuk berjalannya optik ini, dan juga memiliki 3 karyawan yang membantu berlangsungnya transaksi di optik ini. Optik Sajati ini memfokuskan pada penjualan kacamata dan aksesorisnya. Kemudian ada neraca saldo optik Sajati antara debit dari kredit. Jumlahnya Rp291.783.000. Kemudian ada laporan keuangan laba rugi optik Sajati. Laba bersih yang diterima optik Sajati pada bulan ini adalah Rp8.187.857. Analisa laporan keuangan. Yang pertama ada margin laba bersih atau net profit margin. Laba bersih sebesar Rp8.187.857 dibagi penjualan bersih sebesar Rp19.805.000 dikali 100, hasilnya 41,34. Artinya besar laba bersih adalah 41,34% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi Rp41,22 laba bersih. Yang kedua ada margin laba kotor atau gross profit margin. Laba kotor sebesar Rp15.992.2.857 dibagi penjualan bersih sebesar Rp19.805.000 dikali 100, hasilnya 80,25. Artinya besar laba kotor adalah 80,25% dari total penjualan bersih. Yang ketiga, rasio hutang terhadap modal. Total hutang sebesar Rp20.950.000 dibagi modal sebesar Rp230.950.000 dikali 100. Hasilnya 12,10. Artinya optik Sajati memiliki hutang sebanyak 12,10% dari total modal. Yang keempat, rasio hutang terhadap aset. Total hutang sebesar Rp27.950.000 dibagi total aktiva sebesar Rp267.087.857 kali 100, hasilnya 10,46. Artinya 10,46% aset optik Sajati dibiayai oleh hutang dan sisanya 89,54% dibiayai oleh modal. Yang kelima, hasil pengembalian atas aset. Laba bersih sebesar Rp8.187.857 dibagi total aktiva sebesar Rp267.087.857 kali 100. Hasilnya 3. Artinya setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan Rp0,03 terhadap laba bersih sebesar atau sama dengan presentasi 3%. Yang keenam, hasil pengembalian atas modal. Laba bersih sebesar Rp8.187.857 dibagi total modal sebesar Rp230.950.000 kali 100, hasilnya 3,55. Artinya setiap Rp1 ekuitas berkontribusi menciptakan Rp0,0355 laba bersih atau sama dengan presentasi 3,55%. Kita masuk ke Mayor Premier. Sebelumnya kita mengisi dulu informasi perusahaan seperti nama perusahaan, terus ada alamat, nomor telepon. Sini kita lihat ada menu-menu yang ada di Mayor Premier. Ada menu account, banking, sales, time billing, purchase, inventory, dan card file. Inputnya itu ada di setup. Kemudian ada balance. Di sini ada account opening balance. Berarti di sini memasukkan semua saldo awalnya dan hasilnya itu harus balance. Di sini terlihat ada amount left to be allocated-nya itu harus 0. Ini artinya balance. Kita masukkan juga inventory-nya. Inventory itu persediaan barang dagang. Jadi di sini ada di item list. Nah, ini ada. Jadi ada barang-barangnya, ada item number-nya. Kemudian setelah inventory-nya dimasukkan, kita bisa memasukkan transaksinya. Jadi kita masuk ke menu sales, kemudian enter sales. Di sini customer yang kita pilih
adalah optik ICE. Kemudian ada termsnya ini, karena tunai kita ganti menjadi COD. Oke. Tanggalnya 1 April 2020. Jumlah kuantitas barangnya ini 2. Itu nomornya ada rangsan, berarti masukkan FR, berarti karena sunlock jadi FR03. Di sini ada otomatis harga dan totalnya. Kemudian 2 fotokromik website. Ini sudah ada harganya otomatis. Kemudian ada 2 biasa pemasangan lensa. Jasa pemasangan lensa. Di sini harganya sebesar Rp50.000. Kemudian di sini sudah ada otomatis totalnya Rp556.000. Karena kita ini pembelian tunai, maka di sini ada pay today. Kita masukkan Rp556.000. Kemudian kita record. Kemudian ada pelunasan piutang. Jika pelunasan piutang itu karena piutang berarti dari penjualan, berarti dari menu sales ada receive payment. Kemudian kita masukkan customer-nya itu siapa. Di sini ada contohnya, customer-nya Aira, ada optik di Pari. Di sini ada 4 juta, maka kita tulis 4 juta. Jangan lupa tanggalnya. Dia membayar tanggal 11 April. Oke, setelah semuanya ini, di sini ada amount applied-nya, di sini juga amount receipt-nya. Diklik, ada otomatis 4 juta rupiah sama. Kemudian kita record. Kemudian pembayaran hutang. Kalau pembayaran hutang itu ada di menu purchase, kemudian ada pay bills. Di sini kita masukkan suppliernya siapa, misalnya ini ada Karya Optik. Oke, ini supplier. Tanggalnya ganti menjadi tanggal 16 April. Ini permisalan ya. Kemudian di sini ada hutangnya itu 12 juta. Misalkan kita mau bayar 1 juta dulu. Muncul di sini otomatis 1 juta rupiah. Kemudian kita tinggal record. Untuk menampilkan transaksi jurnalnya, ada di sini menu transaksi jurnal. Di sini kita ganti karena kita transaksinya bulan April. Semua jurnal yang sudah kita inputkan sampai tanggal 30 April 2020. Untuk melihat reportnya, laporannya, report yang ada di bawah ini, ada trial balance, kemudian klik display. Nah, di sini ada trial balance-nya. Ini sesuai atau sama hasilnya. Kesimpulan dari tugas akhir yang saya buat yaitu yang pertama, pencatatan transaksi keuangan pada Optik Sajati masih konvensional, yaitu dengan menggunakan tulis tangan pada nota, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan sering terjadi kesalahan penulisan harga dan nama barang. Penyimpanan bukti transaksi yang tidak tersusun secara rapi, sehingga menyebabkan bukti hilang. Yang kedua, permasalahan pencatatan transaksi keuangan yang masih konvensional dapat diselesaikan dengan menggunakan aplikasi Mayo Premier P16. Keuntungannya yaitu penginputan data transaksi yang cepat dan akurat, membackup data transaksi berdasarkan waktu, dan mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan Mayo Premier P16 dapat menjadi alternatif pemecahan masalah pencatatan transaksi keuangan Optik Sajati. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.